Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Iya, saya terima kasih buat teman-teman yang udah join. Iya, dari kami kelompok L mempresentasikan tentang tugas HCI kami tentang, manajemen keuangan. Jadi, di sini saya dan kawan-kawan saya membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk keuangan kita dalam hal apapun. Misalkan kayak kita kan susah tuh untuk menabung kalau misalkan tanpa perhitungan. Jadi kita di sini membuat aplikasi tersebut untuk membantu kita menabung dalam sebuah, keuangan kita, lah intinya, seperti itu. Dan kami di sini tidak banyak, yang sekiranya mungkin bisa buat membantu teman-teman yang lain. Jadi mungkin habis ini kita langsung mempresentasikan aplikasinya aja. Untuk Arif atau Arwan dipersilakan. Kan, Wan? Tafadhol Syekh. Gua nih share screen. Oke, Arwan. Mantap Arwan. Baca ya? Baca nggak nih? Baca aja, Wan. Iya, boleh, Wan. Nih, pertama kita kan membuat aplikasi yang berjudul tuh web aplikasi yang bernama Dcoin. Nah, Dcoin itu jadi itu yang bisa memanage keuangan kita. Jadi Dcoin itu tidak bisanya mengatur keuangan dengan baik sehingga akan memicu masalah keuangan yang berhubungan dengan keseharian. Ini tidak ada hubungannya dengan orang kaya atau miskin. Jadi tuh Dcoin bisa digunakan untuk siapa saja. Tetapi bagaimana seorang bisa mengelola keuangan pribadi maupun keluarganya dengan baik dan jelas. Masalah keuangan ini sangat perlu diberikan edukasi karena jika dibiarkan akan berdampak pada kondisi yang tidak kondusif. Nah, proyek Dcoin ini adalah usaha kami untuk menghilangkan masalah ini. Dalam proyek ini kami berencana untuk membantu Anda dalam mengurus masalah keuangan agar mampu mengatur keuangan lebih baik. Nah, terus di sini ada grafik dari survei kuesioner yang telah kita kasih sebelumnya tuh yang pasti kalian isi. Oke, Nah, mungkin kita lanjut ya, Wan. Oh iya. Nah, karena aplikasi ini tuh untuk mengatur keuangan, berarti kami mengambil ranahnya itu seluruh lingkup gitu ya. Mulai dari pekerjaannya kita ambil mahasiswa, karyawan, pengusaha, bahkan PNS di lingkungan TNI dan Polri pun juga gitu. Dan rata-rata yang mengisi kuesioner kita itu merupakan mahasiswa. Lanjut ke bawah. Nah, di sini kami juga bertanya, apakah responden memiliki masalah dalam mengatur keuangan? Nah, 64% mengatakan iya. Berarti aplikasi kita ini termasuk dibutuhkan. Nah, tidak hanya itu, karena aplikasi ini tuh tentang keuangan ya, kami juga menanyain tentang pengetahuan yang dimiliki para responden atau nanti pengguna aplikasi kami, setahu mana sih mereka tentang pengelolaan uang gitu. Dan rata-rata ada 23 orang atau 46% menjawab poinnya 4. Dan ini tuh dari poin 1 ke 5, maksudnya itu poin 1 mengetahuinya sedikit, poin ke-5 itu masuknya tahunya banyak. Jadi saya mengetahui cara mengelola keuangan. Rata-rata responden itu mengetahuinya poinnya 4 atau sekitar 32%. Terus pertanyaan mengetahui cara menyusun tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rata-rata responden yang mengetahui tentang pengetahuan ini tuh ada 2, terbagi 50-50 nih di poin ketiga dan poin ke-5. Selanjutnya pada pertanyaan saya, apakah responden mengetahui manfaat penganggaran dan perencanaan keuangan? Ada 18 orang atau 36% responden menjawab di poin 4. Nah, mungkin kalian di sini kan udah pada baca-baca juga ya, udah pada ngisi kuesionernya karena pertanyaan kita banyak, jadi scroll
aja kali Wan, ke bawah ya. Oh, iya. Nah, dapat kita lihat grafiknya teman-teman, di scroll aja nggak apa-apa. Rata-rata teman-teman kita ini tuh yang mengisi kuesioner udah pada tahu ya tentang keuangan. Dari sini kita juga menanya nih, ini pertanyaan-pertanyaan ini tuh berkaitan dengan fitur-fitur nanti yang bakal kami terapkan di aplikasi di Koin ini teman-teman. Nah, rata-rata itu pada setuju, sangat setuju gitu. Kayak menyimpan uang khusus untuk dana pensiun, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sehari-hari. Ada yang bilang tidak setuju juga. Nah, mau jelasin kawan? Atau Arga? Ya udah gue yang jelasin deh. Ya, di diagram aplikasinya, jadi nanti kita akan diminta login, namun karena maksudnya sebelum login kan habis itu kita bisa register dulu. Jadi kita register, lalu kita login, terus habis itu masuk ke homepage. Nah, dari homepage itu nanti kebagi jadi beberapa halaman, seperti rencana keuangan, catatan keuangan, profil, laporan keuangan, dan transaksi keuangan. Ya, boleh dilanjut, Pan. Nah, di sini kita juga ada fitur yang direncanakan, yaitu satu, mencatat keuangan pribadi, terus yang kedua, merencanakan keuangan pribadi, terus yang ketiga, melihat laporan keuangan, yang keempat ada profil keuangan pribadi, terus ada targetnya, target untuk kedepannya kayak forum diskusi dan pengembangan UI. Lanjut, Mas. Nah, progres kami dalam pengembangan kuesioner yang udah kalian isi sebelumnya itu udah kami implementasikan dalam bentuk mockup website-nya teman-teman. Nah, boleh nih Arwan, kita lanjut ke mockup desain website kita. Di play apa nih gitu? Di play aja, Bang. Loading ya, guys. Oke, seperti yang tadi udah kita jelasin atau kita kasih tahu dari awal ya, kalau aplikasi kita ini namanya Dikoin ya, Wan, Gak, dan teman-teman. Nah, tujuannya itu ada tuh moto kita, Dikoin, asisten finansial pribadi. Coba kita mulai. Ayo mulai. Ya, Lanjut, tadi Wan. kan Jelasin, Wan. seperti yang saya bilang, ada menu login. Nah, jadi kita itu masuk bisa melalui alamat email kita, Google, ataupun Facebook. Ataupun kalau misalnya kalian tidak mau masuk dari dua ini, kalian bisa daftar juga. Nah, tidak lupa kan biasanya kalau kita kayak punya aplikasi, punya akun, pasti akan lupa kan kadang sama kata sandi. Jadi kita siapin juga untuk akses kata sandinya. Next one. Nah, ini di bagian tengah. Homepage atau landing page, Wan. Ini di bagian homepage-nya. Nah, di sini ada home, ada pesan, ada profile. Terus di sini kita bisa mengedit ini, jadi pemasukan kita berapa, pengeluaran berapa, dan total jumlah saldo. Terus ini ada pemeriksaan keuangan yang cabang tadi tuh, yang di diagram. Ada rencana keuangan, nama laporan keuangan, nama anggaran. Sebagai contoh, coba kita klik perbarui catatan, Wan. Nah, sebagai contoh perbarui. Contoh gitu, kita masukin catatan kita, terus kita masukin uang 7 juta, gajian bulan November gitu misalkan. Terus masuk ke pemasukan, klik, Wan. Nah, itu kan pemasukan kita ada 7 juta di bulan November ini, gitu teman-teman. Jadi kita bisa update catatan kita setiap harinya melalui website ini. Terus untuk selain itu kita juga bisa memeriksa nih keuangan kita. Coba Wan, diklik Wan, pemeriksaan keuangan. Keuangan. Nah di pemeriksaan keuangan ini tuh
yang ditanya itu nanti bakal banyak gitu. Ada mulai dari pendapatan kita, pengeluaran kita, terus aset dan kewajiban mengenai keuangan kita nantinya bakal dikemanain. Dan yang terakhir itu investasi. Apakah keuangan kita ini ada sangkut pautnya dengan investasi? Karena kita tujuannya tadi itu kan ini kan asisten finansial pribadi apa? Iya itu. Jadi kita juga mengajarin teman-teman melalui aplikasi ini untuk investasi jangka pendek, menengah dan panjang. Gitu teman-teman. Lanjut Arwan. Terus ada rencana keuangan. Nah, di rencana keuangan ini ntar kita bisa ini uang kita mau direncanain buat apa? Bisa buat dana membeli barang, dana membeli kendaraan, dana menabung rutin, dana pendidikan, dana pelunasan hutang, dana darurat, dana asuransi jiwa, dana membeli rumah, dana perjalanan umroh, dana hari tua. Ntar bisa masuk lagi ke halamannya. Kembali ke home. Lanjutnya mungkin bisa ke laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, pada feature ini tuh kita bisa melihat nih teman-teman, keuangan kita itu menaik atau menurun. Nanti itu ada dua grafik, ada grafik pendapatan dan grafik pengeluaran. Tapi di sini belum kita buat, contohnya belum kita jelasin secara gambaran. Cuman nanti kasarnya seperti inilah, nanti mereka bakal naik turunan antara pendapatan dan pengeluaran kita, apakah pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran atau pengeluaran kita lebih tinggi daripada pendapatan. Jadi kita bisa nimbang-nimbang tuh. Lanjut mungkin Arka. Ya, maaf juga ya tipe ya, lapor N. Home. Coba Wan ke anggaran. Keanggaran. Wan diperbesar bisa nggak Wan? Ya kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Jadi, bisa gede banget. Jadi di anggaran ini itu banyak anggaran-anggaran yang dapat, ada anggaran pengeluaran di bulan ini, terus pokoknya anggaran ini setiap pengeluaran yang ada setiap bulan. Kalau misalnya kita masukin di bulan ini, nanti anggaran dari tanggal 1 sampai 30 itu bakal keluar di sini. Seperti itu. Dan ada jumlah totalnya juga dari anggaran yang kita keluarkan itu. Lalu kita juga bisa ngedit anggaran-anggaran yang tersebut. Atau simpelnya sih gini teman-teman, dari fitur anggaran itu nanti kita pada bulan November ini kita bisa nganggarin nih, kita bakal ngeluarin pajak kah, sedekah kah, tabungan, atau untuk keperluan anak atau keluarga atau belanja bulanan. Nah ini nanti fitur-fitur ini juga bisa kalian edit. Yang tadi ini pajak mau kalian ganti dengan keperluan makanan atau apa gitu sih simpelnya. Nambahin. Terus kita ke fitur pesannya. Nah, di fitur pesan ini ntar bisa muncul info tentang misalnya ada pemasukan atau pengurangan. Nah, terus bisa juga ntar dapat info pembaruan dari web kita. Gitu sih kalau dari pesan. Terus Ya, kalau di profil mungkin ya, kayak profil mungkin isinya kita bisa ngedit profil kita, terus pengaturan tentang aplikasi, bantuan itu untuk kalau misalnya kalian belum mengerti tentang aplikasi ini, kalian bisa cek di bantuan, terus ini kontak kami sebagai pembuat, dan syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi ini.
Sekarang mungkin kita tarik kali ya benang merahnya dari progres pengembangan aplikasi Dikoin yang sedang kami buat ini, teman-teman. Pada intinya aplikasi ini tuh tujuannya untuk membantu kita semua dalam mengelola keuangan. Karena kadang sendiri atau mungkin dari teman-teman ada nih yang bikin anggaran dana pribadi pakai Microsoft Excel atau aplikasi yang udah tersedia lainnya. Nah, ini kami akan membuat aplikasi baru, itu namanya Dikoin. Dan kami harap ini dapat mempermudahkan teman-teman ke depannya dalam mengelola keuangan. Intinya itu. Entah keuangan sehari-hari, kalian mau catat, atau keuangan jangka panjang ataupun menengah. Seperti itu, teman-teman. Mungkin selesai kali ya, Kak? Ya, mungkin presentasinya cukup segitu aja. Mungkin ada pertanyaan dari para partisipan yang hadir. Ayo, ada pertanyaan nggak? Oh, udah pernah ngerti kan? Mungkin Yang udah pada mau ngerti ya? bertanya lewat chat juga bisa. Juga boleh. Boleh nanya nggak? Boleh, Lala. Ya, boleh. Boleh, Putu. Tadi kan dijelasin kalau ini tuh bisa nyatat pengeluaran kita sehari-hari gitu kan. Tapi kalau misalnya per hari itu kan kita sibuk ya, maksudnya buat tugas, kayak gitu-gitu kan nggak setiap hari kita buka kan. Ada nggak fitur yang bikin kayak kita tuh bakal bisa buka tiap hari gitu? Kira-kira kalian kembangin untuk kayak gitu mungkin? Makasih. Oke. Maksud dari Saudara Putu berarti fitur ini ya, fitur reminder ya? Yalah. Iya kayak gitu. Karena ini kan asisten pengelolaan pribadi ya, kita juga masih dalam proses pengembangan. Mungkin ke depannya bakal ada. Tapi balik lagi ini kan basisnya ke website ya, bukan aplikasi yang ada di Android ataupun Play Store. Nanti kami akan pelajari lagi. Kalau kami mampu pasti akan kami buat. Makasih ya, makasih. Siap, terima kasih Iya, Lala atas sama-sama. sarannya. Ada yang lagi nanya di chat. Ini ada yang nanya di chat, siapa? Farhan. Kalau mau masuk mesti bikin akun ya, Rif? Atau kita bisa masuk tanpa perlu login? Kalau masuk, iya harus perlu akun. Karena kalau misalkan kita nggak pakai akun dan kita main masukin data kita, takutnya data itu bisa kesebar ke yang lain. Jadi kalau misalkan pakai akun kan lebih private atau lebih privasi, itu data kita sendiri. Seperti itu. Iya, Jadi benar kalau banget kayak tuh. gitu bisa pindah-pindah gadget ya istilahnya ya. Iya, Iya, betul. betul. Udah get. Karena kan ada fitur laporan keuangan tuh, jadi bisa ngelaporin keuangan Farhan bulan November gitu keluar. Oke. Jadi kalau nggak bikin akun, siapa Ya, dong? kalau nggak bikin akun cuma bisa dipakai di gadget itu doang sih. Nah, Iya, iya. seperti itu. Ya, ada lagi yang mau nanya? Gue boleh nanya nggak? Boleh, Agnia. Boleh. Sebelumnya gue mau apresiasi dulu, keren. Udah bisa buat website financial management sendiri. Tapi gue mau nanya, itu kan kita tadi, sebenarnya ngelanjutin yang tadi sih, itu kan kita ngebuat akun nih, supaya nggak sembarangan data kita kesebar. Tapi dari kalian tuh ngebuat akun, apalagi ini tentang keuangan kan, dimana keuangan tuh privacy banget untuk tiap orangnya. Nah, apa sih yang ngebuat website ini tuh aman buat dipakai orang-orang banyak, khalayak umum, atau mungkin itu juga yang masih menjadi kekurangan website kalian, yang mungkin kalian harus upgrade dari sisi keamanan sendiri. Kayak misalkan sekarang Instagram aja kan dulu tuh kita cuman login username sama password kita, terus kita bisa langsung login ke Instagram. Tapi sekarang kan Instagram bahkan nge-update platform mereka, jadi ada, kalau misalkan kalian tahu, ada two-factor authentic, di mana kalau misalkan kita mau bikin akun kita lebih aman lagi tuh,
kita bisa ngaktifin fitur itu, di mana setiap kalau kita mau login itu kita harus konfirmasi dulu dari HP kita berupa kode. Nah, kalau misalnya dari akun financial management yang udah kalian buat tuh apa sih fitur yang bisa ngeyakinin kayak ini tuh aman gitu. Itu aja sih, makasih. Ada yang mau jawab? Oke, sebelumnya terima kasih buat Saudari Agnia. Balik lagi ya Agnia. Kami ini di sini kan sebagai mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Jakarta pada kelas Interaksi Manusia dan Komputer. Yang notabene kami ini sebagai seorang pelajar, kami masih belajar banget tentang apa itu cara membuat aplikasi. Dan pada tahap ini kami masih dalam tahap perencanaan aplikasi ini akan dibuat seperti apa. Kalau misalkan dalam skala persenan mungkin ini baru 10% kali ya, atau 20%. Karena yang baru ini juga fiturnya belum kami buat semuanya, belum kami mockup secara keseluruhan. Dan untuk memikirkan tentang keamanan data, untuk aplikasi di Koin ini kayaknya sudah cukup aman ya, karena data yang dimiliki itu cuman keuangan, apa maksudnya jajan kita sehari-hari bisa kita masukin ke sana, atau gajian kita per bulan, ataupun rencana kita ke depannya keuangan kita itu bakal kemana. Jadi semestinya kalau orang ngebobol pun juga paling yang ketahuan hanya harta kita ada berapa. Tapi itu juga bahaya sih ya, karena itu juga termasuk informasi. Tapi terima kasih atas sarannya. Mungkin itu bakal jadi, ini masih jadi kekurangan buat kita sih, karena kita di sini masih belajar, masih proses pengembangannya masih jauh. Masih sekitar 1 bulan lagi. Nanti bakal kita kasih cari tahu sih bagaimana cara data itu bakal aman. Mungkin Saudara Aan nih Oh iya, bisa gue mau menjawab. ngasih saran nih terkait yang buat verifikasi password V2L itu. Jadi kalau gue kan pakai Python itu kan ada library namanya buat send email gitu ya. Ini gue pakai cara manual sih, gue kurang tahu sebenarnya ini pakai apa yang orang-orang profesional makanya kayak gini atau enggak, gue pakai cara sendiri. Jadi bentuknya gini, kan ada tuh namanya function random ya. Jadi dia ngerandom generate number gitu kan. Nah, kita mungkin generate number sekitar 10.000 sampai 100.000 gitu. Buat bikin 6 digit ya berarti ya. 6 digit atau 5 digit? Ya 6 digit kayaknya. 6 digit, nanti itu kita pakai library buat menghubungin ke Gmail. Jadi ntar Gmail itu ngambil random function-nya, dikirim ke email si yang punya akunnya. Nah, ntar si yang punya otomatis kan masukin kode yang diterima tuh dari Gmail-nya. Baru ntar di-verif pakai sistem yang udah dibuat gitu. Jadi verifikasi lewat email. Oke, semacam OTP gitu ya? Iya, OTP. Iya, ya kalau misalnya mau V2L gitu sih. Yang baru gue tahu ya, ini sependek pengetahuan gue aja sih. Itu dengan bahasa Python ya, bukan PHP? Iya, Python. PHP sih harusnya juga ada sih. Rata-rata setiap bahasa pemrograman ada library kayak gitu. Mungkin ntar bisa dicari itu di PHP, ada atau enggak. Oke. Ya, terima kasih kepada Aan atas sarannya, dan Agnia sudah bertanya. Rip, ada yang nanya lagi tuh Rip di chat. Oh iya tuh. Apa tuh yang pertanyaannya, Man? Bagaimana akibat memanage keuangan dengan tidak baik? Terima kasih, katanya seperti itu. Ada saudara Alan yang sedang mencicil KPR mungkin? Nih, kalau kita memanage keuangan dengan tidak baik, untuk saudara Bagas Acit, kita tuh nanti bingung buat ke depannya. Karena banyak banget tagihan pasti nanti ke depannya. Iya, makasih ya Acit atas pertanyaannya. Ya, masih ada yang ingin bertanya lagi? Yes. Ya. Halo Hari mau bertanya? Mungkin udah kali ya, Dep? Udah cukup tuh yang nanya. Apa mau kita udahin aja? Oh, boleh. Udah cukup sih sektornya juga ya. Ya, sepertinya udah tidak ada yang menanyakan lagi. Jadi kita sudahin aja presentasi dari kelompok kami tentang mockup desain yang kita buat.
untuk manajemen keuangan dari aplikasi Dikoin yang kami buat. Dan untuk itu, terima kasih yang udah join atas partisipasinya. Maaf kalau dalam presentasi ini masih banyak kekurangannya dan dari aplikasi masih banyak kekurangannya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi